awal reformasi 1998. Jadi persyaratan minimum itu diletak dengan elit politik saat itu. Syarat pendidikan kita tahu untuk siapa. Syarat kesehatan kita tahu untuk siapa. Syarat jerat hukum juga kita tahu siapa. Jadi tidak ideal kita ini. Dan sekarang setelah 25 tahun ada syarat begitu lagi kan. Di KPU kemudian Bang Karni kemudian bilang bahwa ini masih ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Tentu kita tahu bahwa netizen kita itu terlalu kejam ya. Selama masih ada kasus Gibran, maka kemudian Mahkamah Konstitusi diplesetkan jadi Mahkamah Keluarga, itu tidak akan hilang. Itu dalam sejarah catatan politik kita. Begitu juga soal KPU ini sekarang. Bang Karni, kita tahu baru saja ada pernyataan dari mantan Ketua KPK Agus Raharjo, di mana dia membuka kotak Pandora bahwa Presiden Jokowi melakukan intervensi. Sebelumnya juga kita terkejut ada pernyataan dari Jenderal Andika Perkasa bicara pada pemilu atau Pilpres 2019. Tidak mungkin KPU ini juga diintervensi oleh Presiden Jokowi. Bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin KPU juga diintervensi. Kita agak spesifik tuh, hati-hati bahasanya tuh. Diintervensi dalam hal apa? Buktinya apa? Iya, makanya dalam hal apa dulu? Bukan tidak mungkin. Bukan dalam tidak hal mungkin. Apa? Bukan tidak mungkin itu. Kita bicara seperti dalam kasus Agus Raharjo. Nanti kotak Pandora. KPU kemana-mana ini. Iya betul. Positioningnya jelas pengamat atau partisan gitu. Oh bukan, ini bukan tidak mungkin. Jadi kita tahu Bang Karni, hal-hal seperti ini semoga tidak terjadi terhadap lembaga-lembaga, termasuk kepada KPU, kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Mahkamah Agung. Kita belajar dari kekurangan-kekurangan itu. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi. Kemudian tadi bicara debat dari Amerika. Kita ingin belajar juga dari pernyataan misalnya Presiden Jimmy Carter yang menyatakan bahwa pemilihan presiden itu ibarat seperti lari maraton. Kita tidak pernah bisa tahu siapa pemenangnya sebelum finish di maraton. Maka dalam tahapan awal bisa saja si pemenang di tahap awal tapi belum tentu bisa menang di tahap berikutnya. Nah, debat ini juga terkait dengan media massa. Media yang digunakan, kalau kita tadi Bung Kodari itu bicara masalah debat di Amerika, maka kita bisa lihat debat tahun 1960 antara petahana dalam hal ini Richard Nixon dengan John F. Kennedy. Pada saat itu, Nixon itu diunggulkan karena didukung oleh Lyndon Johnson, presidennya, petahana. Hitungannya waktu itu adalah bahwa debat itu akan dilakukan melalui radio. Suaranya Nixon luar biasa. Tapi ternyata pada saat itu debat dilangsungkan melalui televisi. Kita bisa lihat lagi dalam kondisi waktu itu, Richard Nixon diunggulkan karena dia petahana, tapi ada hal yang mengejutkan. 3 pekan sebelum berlangsungnya debat, dia sakit. Lututnya harus dioperasi. Dan ini akhirnya berujung pada saat menjelang masuk ke studio televisi, itu lututnya terantuk pintu, akhirnya jalannya tertatih-tatih, seperti pincang. Ini kemudian publik melihat bahwa wah bahaya kalau kita memiliki pemimpin seperti ini. Itu satu. Yang kedua, ini memang bicara debat politik tidak bisa dilepaskan dari komunikasi marketing politik.
pada saat itu yang ingin ditampilkan adalah karena televisinya hitam putih, Kennedy menggunakan jas hitam, sementara Richard Nixon memakai jas abu-abu. Maka tampilannya jelas, orang akan cenderung melihat yang jasnya lebih cereng begitu. Nah, pada saat masuk ke studio, ditawari seperti kita dalam studio ditawari akan di make up, Kennedy menjawab tidak usah. Nah, kemudian Nixon mendengar itu ketika ditawari akan di make up, oke, saya juga tidak usah. Nixon lupa bahwa Kennedy itu sudah di make up sebelumnya, sebelum masuk ke studio. Dan Kennedy juga, Bang Karni, pada saat itu untuk mempersiapkan debat, dia asik saja tidur siang, belajar debat, mendengarkan musik. Sementara Nixon sudah sibuk dengan penyembuhan penyakitnya. Sehingga kalah di dalam penampilan. Kemudian juga pada saat itu saya maklum kalau kemudian penantang itu selalu menyerang pihak yang diunggulkan. Yaitu misalnya waktu itu kebetulan penasehat politiknya John F. Kennedy adalah adiknya sendiri. Nah, kemudian dia menasehati bahwa Anda harus menyerang Nixon. Sementara Nixon waktu itu melihat bahwa masyarakat Amerika maunya damai. Dia coba tenang. Akhirnya di dalam debat itu keteteran. Nixon keteteran. Nah, itulah kira-kira pola-pola debat. Semua akan bisa terjadi seperti debat yang akan berlangsung di Indonesia ini. Tapi kita tahu Bang Karni, dari 205 juta pemilih kita itu, hanya barangkali sekitar 10% saja yang akan concern melihat debat. Sementara 5 kali lipat dari itu, masyarakat yang kurang terdidik itu tidak peduli. Sehingga apakah debat ini juga begitu penting untuk bisa mengubah? Karena barangkali yang akan concern adalah swing voter yang belum menentukan pilihannya, yang barangkali juga sebelumnya akan memilih paslon A, kemudian berubah ke paslon B, begitu juga B berubah ke paslon C atau apa. Hanya itu. Nah, kita pahami bahwa debat politik ini itu juga bisa menjadi bumerang, terutama bagi pihak-pihak yang misalnya keseleo lidah. Kemudian selain keseleo lidah, dia temperamen. Di dalam forum-forum diskusi, ketika orang temperamen itu tidak dianggap intelek lagi. Maka kemudian kita bisa lihat dalam debat-debat di Amerika itu, dia berusaha tenang, bisa menahan emosi, tidak meledak-ledak, atau kemudian dalam forum itu menunjuk kemudian merendahkan orang lain, itu tidak disukai. Nah, apakah kemudian pemilih kita seperti itu juga? Nah, celakanya demokrasi adalah sistem pemilihan kedua terbaik di dunia. Nomor satunya belum ada. Kita masih akan mencari. Kenapa? Karena suara seorang doktor sama dengan suara seorang petani yang pendidikannya barangkali hanya sampai sekolah dasar. Sehingga petani lebih banyak, doktor lebih sedikit, maka suara petani adalah suara mayoritas. Sama, dalam kasus debat kita, dalam pemilihan umum ini, pemilihan presiden, juga akan berdampak seperti itu. Seperti misalnya kita lihat pemilu Indonesia, pemilu India, dan pemilu Amerika yang akan berlangsung pada 2024 ini akan menjadi tolak ukur dari ilmuwan politik untuk bisa menggambarkan pola yang seperti apa, model seperti apa, barangkali yang paling pas diterapkan di banyak negara.
kebetulan komunikasi menjadi alat bagaimana pertarungan ini bisa dimenangkan. Seperti tadi John F. Kennedy menang dengan suara tipis 49,7% melawan Nixon 49,6%. Bedanya sangat tipis sekali. Itu kecenderungan media massa, di mana televisi waktu itu sangat menentukan. Begitu juga dalam kasus Obama, dia sangat diunggulkan di internet. Internet dunia rupanya akhirnya menghubungkan Obama misalnya dengan bagaimana Obama itu ada keturunan Afrika, Kenya. Ada keturunan Islam dan segala macam. Sehingga masyarakat dunia menginginkan bahwa presiden yang paling cocok untuk Amerika adalah Obama. Nah, dalam debat ini, tema yang seperti apa yang paling pas, kita juga bisa lihat Bang Karni. Ketika misalnya George Bush Junior itu diunggulkan akan bisa menjadi pemenang Pilpres. Karena baru saja berhasil melempar atau membalikkan tentara Irak yang menginvasi Kuwait. Maka dia diunggulkan. Bill Clinton underdog. Tapi semua lupa bahwa yang dibutuhkan Amerika saat itu akibat perang yang berkepanjangan itu, ekonomi drop. Maka dalam kasus debat di Indonesia ini menurut saya juga tema ekonomi itu sangat vital. Dan itu sangat ditunggu-tunggu setelah bangsa Indonesia, dunia terutama juga Indonesia 3 tahun keleleran, kelabakan, ekonomi turun pada saat pandemi COVID. Maka yang akan ditunggu oleh masyarakat adalah siapa yang bisa menjamin memperoleh kemudian menyediakan lapangan pekerjaan buat publik ya, bukan buat keluarganya. Siapa yang bisa menjamin ekonomi lebih baik, dan itu saya kira konsentrasi tema ekonomi menjadi sangat vital dalam debat politik Pilpres kali ini. Itu menurut saya yang bisa digambarkan betapa debat politik itu menjadi fundamental karena itu sebuah persyaratan demokrasi. Debat bisa membuka fragmentasi, bisa membuka cakrawala berpikir, sekaligus yang kedua adalah komunikasi antara calon presiden dan pemilih, sekaligus juga pendidikan politik bagi masyarakat, serta bagaimana kemudian debat politik ini menjadi bagian dari partisipasi politik agar masyarakat juga mau terlibat dalam debat ini. Saya kira itu yang bisa digambarkan untuk debat politik ini. Begitu Bang Karni. Baik. Pemirsa, dalam kampanye presiden, Anda tidak akan bisa berbohong. Anda tidak bisa menyembunyikan siapa diri Anda sebenarnya dan apa yang Anda inginkan. Anda tidak akan bisa menyembunyikan presiden seperti apakah Anda ketika Anda terpilih. Anda tidak akan bisa berbicara omong kosong selamanya. Anda tidak akan bisa terus-terusan menghindar dari perdebatan dan membungkusnya dengan kedok apapun. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis, ke-23.